Wanita itu menginginkan seorang bayi. Jadi penyihir memberinya sebuah trik, yaitu memasukkan beberapa kertas bekas ke dalam cairan dan diaduk rata. Setelah Roxelana meminumnya, tak lama kemudian keajaiban muncul. Ternyata, dia sedang mengandung anak kedua. Di istana kerajaan Nuoda ini, anak itu adalah jimat dan sapi perah ibunya. Dia tidak sabar untuk menemui raja. Pada awalnya raja cukup acuh padanya. Tapi ketika Roxelana mengatakan dia sedang hamil anak kedua, sikap raja terhadapnya berubah seketika. Kemudian dia mencari ratu untuk memamerkan kekuatannya. Mendengar bahwa Roxelana sedang mengandung anak kedua, sang ratu tiba-tiba merasa bahwa langit akan runtuh. Tapi ini baru permulaan. Roxelana sangat bangga dengan anak keduanya. Bahkan dia berhasil mengusir pangeran tertua dari raja. Ratu benar-benar telah terpojok olehnya. Namun meski begitu, Roxelana tidak berniat melepaskannya. Dia meminta seseorang diam-diam untuk membakar sang pangeran, termasuk anaknya sendiri, karena putra ratu adalah putra sulung. Jadi putranya tidak mungkin mewarisi tahta. Tapi jika kedua anak itu mati, dia bisa mengesampingkan kecurigaan para anggota istana, dan anak dalam kandungannya bisa mewarisi tahta. Tetapi dia tidak menyangka anak-anak itu berhasil diselamatkan. Melihat hal tersebut, Roxelana mulai menuduh ratu yang melakukannya. Wajah ratu penuh dengan kebingungan tapi Roxelana masih tidak melepaskannya. Itu tidak berhenti sampai raja maju untuk menghentikan Roxelana. Segera anak keduanya akan lahir. Roxelana sangat kesakitan. Rupanya dia mengalami persalinan yang sulit kali ini. Tapi agar bisa mengandalkan anaknya, dia terus berusaha dengan sekuat tenaga. Ketika anaknya lahir, Roxelana juga pingsan karena kelelahan. Begitu dia bangun, dia bertanya di mana anak itu. Pelayan memberikan bayinya. Dia mengira dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi apa yang dikatakan pelayan itu membuatnya kecewa. Kamu melahirkan seorang putri yang cantik. Roxelana mengira telinganya bermasalah. Dia tidak bisa mempercayai kebenaran itu walaupun putrinya ada dalam pelukannya. Dan mengatakan itu pasti bukan anaknya. Memikirkan itu saja langsung membuat Roxelana marah. Dia bahkan tidak mau menyusui putrinya yang baru lahir. Ratu yang mendengar bahwa Roxelana melahirkan seorang putri, langsung merasa bahagia. Sekarang putranya adalah putra tertua yang sah. Tidak ada yang bisa menghentikannya menjadi putra mahkota. Sang ratu menyebarkan informasi bahwa Roxelana telah melahirkan seorang anak perempuan. Dan itu membuat kedudukan Roxelana berubah. Bahkan para pelayan juga berani mengoloknya. Ratu menemui Roxelana dengan bangga, dan mengejeknya sebagai wanita yang tidak beruntung. Jika hebat, lahirkan lagi seorang putra. Roxelana memandangnya dengan acuh, lalu mengejek sang ratu. Kamu saja harus berjuang untuk memiliki seorang putri. Belum lagi raja bahkan tidak mau menyentuhmu. Sang ratu langsung mengucapkan kata-kata kasar dengan wajah muramnya. Aku akan membuatmu menelan apa yang kamu katakan hari ini. Sekarang Roxelana sangat menderita. Orang kepercayaannya menyuruhnya untuk lebih bersabar. Sekarang, semua orang diharap memperlakukanmu sebagai bahan tertawaan. Jika terus menghadapi musuh, kamu hanya akan menghancurkan dirimu. Rencana saat ini adalah menggunakan uang untuk membeli hati orang. Satu-satunya perbedaan antara Roxelana dan Ratu adalah dia tidak cukup murah hati kepada para pelayannya. Jika ingin mendapatkan orang kepercayaanmu, kamu tidak boleh pelit. Dengan bantuan pelayannya, Roxelana mulai membeli hati orang-orang. Dia bahkan merekrut selir itu untuk menjadi bawahannya. Saat ini raja baru kembali dari pertempuran. Melihat pria di depannya, Roxelana berlutut dan memohon pengampunannya. Dia berkata dia malu pada raja karena tidak bisa memberinya anak laki-laki lagi. Tapi yang mengejutkan adalah raja tidak menyalahkannya. Dia juga berkata bahwa darahnya mengalir pada putrinya. Roxelana sangat tersanjung oleh kelembutan yang tiba-tiba ini. Dan untuk merayakan itu, Roxelana menyelenggarakan pesta menari. Bahkan dia juga mengundang para pelayan. Dia ingin mengambil kesempatan itu untuk mengumpulkan popularitas. Tak diduga, sang ratu datang tanpa diundang. Dia yang licik mengetahui rencana Roxelana, dan langsung memberhentikan pesta itu. Namun, Roxelana tidak memperdulikannya. Kamu tidak ada hak untuk mengganggu pestaku. Menghadapi provokasi sang ratu, Roxelana memilih untuk diam. Karena ini kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan ketenaran di harem. Siapapun yang unggul akan menjadi pemenang akhir. Tapi Roxelana juga tidak pernah mengira. Ratu menargetkan dan mencelakai putranya. Anaknya jatuh ke dalam air, dan ibu tirinya hanya menyaksikan itu semua dari samping. Sampai raja berteriak, Ratu langsung segera terjun untuk menolong anak itu. Tampilannya seperti sedang menerima pujian raja. Namun, diam-diam dia memaki suaminya karena datang terlalu cepat. Jika tunggu 5 detik lagi, maka dia bisa menyingkirkan putra Roxelana. Tapi setelah memikirkannya, dia dapat memanfaatkan kecelakaan ini untuk membantu putranya naik tahta. Putraku, terima kasih telah mengingatkanku bahwa pangeran kecil jatuh ke air. Jika tidak, dia tidak akan selamat. Kamulah pahlawan yang menyelamatkan saudaramu. Setelah mendengar ini, raja memutuskan Mustafa adalah ahli warisnya. Tapi Roxelana tidak mempercayai kebohongan ratu. Dia bertanya kepada sahabatnya mengapa dia membiarkan putranya jatuh ke mulut serigala secara tidak sengaja. Ratu itu jahat dan licik. Anaknya bukanlah apa-apa. Melihat sahabatnya yang mengatai sang ratu, Roxelana merasa semakin takut. Untuk menghindari itu, dia akan mulai melawan. Dia mendengar bahwa ratu sedang tidak enak badan. Jadi dengan sengaja dia menyuruh pelayannya untuk mempengaruhi ratu agar dia percaya bahwa dia hamil. Lalu dia juga menyuruh orang untuk menyebarkan informasi itu ke telinga Ibu Suri. Ibu Suri sangat terkejut, dan secara khusus memerintahkan bidan untuk memeriksa ratu. Namun, tidak ada yang tahu ini adalah jebakan Roxelana. Mendengar bidannya mengatakan ratu tidak hamil, membuat mimik ratu langsung berubah. Tapi yang paling terpukul adalah ratu. Pada saat ini, Roxelana tiba. Dia bilang dia datang untuk memberi selamat. Aku akan mengambil kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Ratu bukanlah ayam betina yang menempati kandang dan tidak bertelur. Mendengar sang putri berkata bahwa ratu tidak hamil, latihan berakting Roxelana selama ini akhirnya berguna. Dia menghibur ratu untuk tidak berkecil hati. Kamu baru berusia 50 tahun ini, pasti masih ada kesempatan untuk memiliki bayi lagi. Kata-kata ini terdengar seperti kata-kata lembut, tapi itu sangat menyakiti hati ratu.
Dia menatap Roxelana, dan berharap bisa memakannya hidup-hidup. Tapi kata-kata Roxelana berikutnya, membuat sang ratu semakin kecewa. Aku akan memberitahu sebuah kabar baik untuk kalian semua, aku hamil lagi. Dan dia juga menekankan ini adalah anak ketiganya. Wah, anak ketiga. Belum lama ini, nafsu makan Roxelana tiba-tiba meningkat. Orang kepercayaan bercanda, dan berkata dia juga makan seperti ini saat dia mengandung sang pangeran. Lalu Roxelana menyuruh bidan untuk memeriksanya. Dan ternyata dia benar-benar hamil. Saat itulah dia berpikir untuk membuat keributan tentang anak untuk melawan ratu. Ratu tercengang. Kamu pasti sangat dekat dengan induk babi, kan? Lalu dia kembali ke kamar dan menangis. Tapi yang lebih membuatnya hancur adalah Roxelana melahirkan anak laki-laki lagi kali ini. Ratu memperingatkan Roxelana agar tidak terlalu berpuas diri. Seberapa banyak anak yang kamu lahirkan juga tidak berguna. Anakku adalah anak sulung. Dia adalah pewaris tahta. Roxelana yang sudah tenang menyadari bahwa sang ratu benar. Sekarang sang pangeran akan tumbuh dewasa. Cepat atau lambat dia akan mewarisi tahta. Saat memikirkan masa depannya, dia harus merendahkan diri di hadapan ratu dan memohon demi hidupnya. Roxelana benar-benar tidak sudi. Dia tidak akan pernah menerima takdirnya. Jadi dia mulai menempel pada raja. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Sehingga semua pelayan berpikir bahwa Roxelana adalah penguasa harem. Setiap hari, ratu tinggal sendirian di kamar kosong. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengeluh kepada Ibu Suri. Ibu Suri berkata dialah yang membesar-besarkan masalah. Meskipun putranya cepat atau lambat akan mewarisi tahta, tapi ratu tidak mau menunggu sebentar saja. Jika ingin menyingkirkan Roxelana, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia memanfaatkan perjamuan raja untuk merayakan kelahiran putra kedua Roxelana, dan memanggil seorang pelukis. Ketika Roxelana melihat pelukis ini, dia langsung tertegun. Dia hanya bisa menutupi rasa canggungnya dengan batuk. Lalu dia juga mengatakan dia sedang tidak enak badan dan harus pergi lebih awal. Seperti yang diharapkan ratu, Roxelana dan pelukis ini pasti memiliki rahasia kelam. Roxelana mengatakan dia sakit dan menolak untuk bertemu dengan para tamu. Tapi ratu lagi-lagi datang tanpa diundang. Dia menatap Roxelana dengan wajah meremehkan, dan bertanya apa yang disembunyikan olehnya. Roxelana bersembunyi di bawah tempat tidur dengan perasaan bersalah dan menggigil. Sang ratu agresif dan terus memaksanya. Roxelana ketakutan hingga berkeringat dingin. Lalu dia berteriak dan menyadari itu adalah mimpi buruk. Dia menyadari dia tidak bisa duduk diam. Untuk mengalihkan perhatian, karena sebuah kesalahan, Raja Jerman membunuh asisten menteri. Sang putri secara keliru mengira itu adalah ulah Roxelana. Sehingga dia sangat membenci Roxelana. Ternyata sang putri juga sangat kejam. Dasar jalang.